Bismillahirrahmanirrahim. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih bisa bermajelis di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan dan sakinah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mempelajari Al-Qur'an ya, dan yang semisalnya, kemudian pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah kepada mereka. Sakinah, ketenangan ya, ketentraman. Ini diantara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Pada pertemuan yang lalu, jamaah yang berbahagia, kita sudah singgung tentang bagaimana kondisi geografis di suatu di mana Islam itu turun, yaitu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mewajibkan misalnya atau mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu tidak benar. Misalnya Islam harus turun, nabinya adalah dari negeri kita ya. Ini tidak bisa, akan tetapi tentu Islam rahmatan lil alamin, dia sampai dakwahnya ke negeri kita. Dan kondisi itu ternyata banyak mempengaruhi bagaimana kemudian Islam berkembang ya, awali di negeri Jazirah Arab. Dan sekali lagi, Islam bukan agama orang Arab, dia adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah Allah pilih ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih, menciptakan apa yang Allah kehendaki, kemudian Allah memilih. Pilihan ini nggak bisa, kita nggak punya hak untuk campur tangan ya. Akan tetapi kita diberi yang dinamakan dengan qada'u syariah ya, pilihan dan tuntunan dalam syariat yang bisa kita tempuh ya. Kemudian yang kedua pembahasannya jamaah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-hukmu wal imarah fil Arab, pemerintahan dan kekuasaan di negeri Arab waktu itu. Bagaimana ya kondisi pemerintahan, kekuasaan yang ada di negeri Arab. Dan ini sekali lagi jamaah sampai akhir zaman, geografis ya, kemudian kondisi pemerintahan, politik berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya seseorang. Ini sangat berpengaruh ya, ada efeknya. Maka kalau tadi terkait dengan geografis ya, geografis misalnya kita beri contoh begini, di negeri Arab sekarang, Jazirah Arab secara khusus itu musim dingin, syita. Kalau musim dingin itu malam itu lebih panjang dari siang. Makanya di beberapa itu grup WA misalnya, teman-teman kami men-share ya, tentu dari teman-teman yang tinggal di negeri Arab, perkataan Umar bin Khattab ya, bahwa asyita ghanimatul abidin. Musim dingin itu adalah ghanimah. Ghanimah itu kalau ghanimah ada yang baridah, yang nggak perlu perang tapi dapat rampasan perang ya. Musuhnya lari misalnya, lari ya, kita nggak perlu. Nah, ghanimah seolah-olah bagi, kata Umar bin Khattab, ini seperti harta yang tak ternilai harganya bagi orang yang mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi apa? Musim dingin, waktunya
panjang. Ya, musim dingin waktunya panjang. Jadi bisa kalau kita misalnya jam 6 kemudian sholat subuh jam 4 lewat 6 berarti sekitar 10 jam saja Pak ya, malam. Di sana bisa 15 jam. Di negeri Eropa yang agak jauh dari Khatulistiwa atau Khat al-Istiwa itu lebih jauh lagi, lebih panjang, bisa 18, bisa 20 jam. Jadi karena malamnya panjang, orang bisa beribadah Pak lebih lama. Karena inna nasyiatul laili asyaddu wat'aw wa aqwa muqila. Jadi ibadah membaca Al-Quran waktu malam itu lebih ini ya ke hati seseorang. Nah, jadi, namun di tempat kita kan tadi itu ya 10, 10, 12, 12 relatif sama sepanjang tahun. Jadi saudara kita yang tinggal di negeri yang jauh dari khat garis khatulistiwa, mereka malam-malam ini terus bisa memperbanyak ibadah. Makanya konteks ini juga dipahami ketika disebutkan Nabi SAW itu bisa menyelesaikan atau para sahabat bisa mengkhatamkan Al-Quran ketika sholat tahajud 15 jam Pak, 16 jam bisa panjang. Kalau kita sholat isya nih jam 8, nanti jam 4 lewat 6 tadi kita bilang sebutkan, berarti cuman sekitar 8 jam Pak, 8 jam. Jadi nggak khatam juga kalau mau dibaca kan, cepat-cepat. Ini kondisi ini harus dipahami. Jadi ini diingatkan oleh Syekh nama beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sudah wafat tahun 2001 ya. Tahun 2000, sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi ada waktu ini kita nggak bisa diambil, ditarik, bisa di copy, nggak bisa di paste. Nggak semua bisa copy paste. Nah, jadi tadi kita sebutkan di sini cuma 8 jam kita. Kalau dari sekarang misalnya belum lagi tidurnya, misalnya tidur 2 jam, jam 10 lah bangun. 10 jam masih orang masih berisik. Jam 12 mungkin, jam 12 atau jam 1 sampai jam 4 jam. Bagaimana cara mukhatam? Kalau di sana 15 jam tadi. Nah, ya 15 jam waktu malamnya sehingga ya bisa. Jadi kondisi ini juga kadang mesti kita pahami ya. Mesti kita pahami. Nah, kemudian terkait dengan politik ya, hukum dan kekuasaan ini juga berpengaruh ya pada kondisi perkembangan suatu masyarakat, individu ya, ini sangat berpengaruh. Sebelum saya lanjutkan ya, ini ada sedikit kami ada tulisan salah seorang ustadz kita ini, nama beliau Ustadz Ridwan Hamidi. Beliau banyak meneliti dalam sirah. Mudah-mudahan nanti suatu ketika kalau beliau ada di Jakarta bisa kita maksudnya jadwal kami malam seperti ini, nanti kita minta beliau yang isi, karena beliau memang sangat takhasus ya dalam bidang sirah. Ini ada beberapa istilah yang mesti kita pahami ya. Misalnya beliau sebutkan di sini tentang sirah nabawiyah, sirah. Kalau disebut sirah di sini beliau sebutkan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW secara lengkap dari lahir sampai wafat. Itu sirah. Kemarin kita sebutkan kalau sunnah berbeda. Sunnah atau hadis dari Nabi diangkat jadi Nabi, nubuat beliau sampai wafat. Berarti 40 tahun sebelumnya. Nah, gitu ya. 40 tahun itu juga hitungan tahun Hijriah. Karena lebih cepat Hijriah daripada Masehi. Ya, kalau ada kita di sini umurnya 20, berarti kalau hitungan Hijriahnya itu mungkin sudah 21 atau 22. Karena kan 360 hari kalau hitungan matahari. Sedangkan tahun Islam itu Qamariyah, hitungannya peredaran bulan. Bulan itu cuma 29 atau 30, kebanyakan 29. Ini ada tanggal 31 lagi kalau ini kan. Jadi berkurang. Itu sirah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW secara lengkap dari lahir sampai wafat. Ini sirah kita pelajari ya. Namun yang terkait dengan hukum ketika beliau sudah jadi Nabi, mulai 40 tahun tadi kita sebutkan. Ada maghazi. Maghazi adalah peperangan. Kalau disebutkan maghazi, peperangan. Karena nanti terkait dengan kitabnya. Ada kitab namanya sirah. Oh berarti ini isinya. Maghazi berarti tentang peperangan yang pernah dilalui
Rasulullah. Peperangan maghazi artinya peperangan yang dijalani Nabi SAW, baik yang beliau ikut langsung ataupun tidak. Makanya kalau ada kitab namanya maghazi, berarti dia membahas peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW. Lebih kurang mungkin sekitar 27 peperangan yang terjadi pada masa Nabi SAW. 27, usia beliau sekitar 23 kan? 23, lebih mungkin 27 mungkin yang beliau ikuti ya. Nanti kita coba ini ya. Berarti setahun bisa 2 kali, Pak. Makanya benar sebagian negara mengatakan, sebagian orang mengatakan, kalau ingin damai bersiaplah perang. Jadi kalau orang yang siap, makanya nggak ada yang perangi Singapura, Pak. Kenapa? Angkatan bersenjatanya, alat-alatnya lebih canggih dari Indonesia. Nggak ada yang berani, Pak. Nih kalau gitu, nggak ada yang berani nyerang Pakistan, Pak. India, Iran. Kenapa? Kalau diserang dia balas juga, dia punya nuklir, nggak berani. Nah, Singapura itu alatnya lebih canggih dari Indonesia. Jadi, itu maghazi. Ada namanya Syama'il. Ini yang terkenal Syama'il, mungkin juga ada di sini Syama'il Muhammadiyah yang ditulis Imam Tirmidzi misalnya. Ini apa kitab Syama'il ini, apa isinya? Isinya adalah sifat, akhlak, fisik Nabi SAW, warna kulitnya, tinggi badannya, lebar, kalau berjalan bagaimana, itu ditulis dalam kitab Syama'il. Yang terakhir Madaih ya. Madaih ini lebih kepada syair-syair ya, di mana di situ salawat, ada pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk syair-syair ya. Kalau kita di sini puisi misalnya, kalau orang Arab namanya syair ya. Kemudian ada istilah dalail ya. Dalail itu bisa disebutkan di sini adalah bukti kerasulan. Dalail dari kata dilalah, dalil ya, dalil petunjuk ya. Petunjuk berarti buktinya Nabi SAW ya, mukjizat ya, dibahas dalam kitab ini ya. Kalau pembahasan, kalau ini semuanya ada ya, walaupun istilah tapi kadang ada kitabnya ya, seperti khasais. Nah, ini juga ada buku-buku tulisan tentang khasais. Apa artinya khasais? Berarti kata khusus ya, bahasa Indonesia khusus, keistimewaan, kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa istilah tentang sirah dan yang kaitannya dengan sirah, sifat Nabi ya. Ini ada beberapa urgensi ya mempelajari Syama'il misalnya. Ini tulisannya agak kecil ya. Saya kalau jauh, kalau dekat udah kelihatan ya. Ya, misalnya meneladani ya, menguatkan ya keimanan kita bahwa benar Nabi kita ini bukan cerita fiktif ya. Bukan kan kalau sekarang pahlawan ya. Misalnya ada anak kecil nonton film apa misalnya, film kartun Upin Ipin misalnya kan, itu kadang dia nggak percaya kita kasih tahu bahwa nggak ada itu. Kalau kita ke Malaysia nggak ada Upin Ipin itu, nggak akan ketemu di jalan gitu. Kita cari rumahnya nggak ada. Tapi ya begitu, karena begitu kuatnya Pak ya, sampai anak kecil bahkan orang tua juga ya ikut nonton juga. Tapi kalau kita ke Malaysia ada dia nggak? Kita cari rumahnya Upin di mana ini? Nggak ada Pak. Kampung Durian Runtuh tak ada. Tapi begitu kuat karakternya sehingga seolah-olah dia ada, begitu kuat ya, begitu kuat Pak. Ada juga itu kartun dulu namanya, kalau dulu ya sekarang nggak ada lagi ya. Ya kartun-kartun anak-anak ya, atau misalnya ada Superman di Amerika. Kita pergi ke Amerika nggak ada Pak, nggak ada Superman. Ini kita cerita ini ada, kuburannya ada memang, pernah ada, dan buktinya ada ya, bukti. Ini menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya ya. Jadi ini buku ringkas beliau tulis tentang ini. Ada yang bersanad ya bukunya, ada yang buku kita ini karena ditulis kira-kira 40 tahun yang lalu, beliau nggak pakai sanad lagi, udah kita sebutkan ya. Langsung kepada pembahasan. Nanti beliau sebutkan bahwa sanadnya ada di dalam kitab ini misalnya. Ya, misalnya beliau sebutkan kisah ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor
4.623 boleh sebutkan ya. Ini ya. Imam Tirmidzi ya, yang seperti itu. Ini saya kasih hadiah saja yang kemarin nanya ya, atau menjawab ya. Ini silakan. Ini ya. Alhamdulillah bisa dibaca-baca. Silakan. Taib. Ya, jazakallah wa iyyakum. Kita lanjutkan terkait dengan hukum politik ya, kondisi waktu itu ya. Apa dimaksud dengan hukum pemerintahan di sini? Kalau kita sekarang misalnya bilang hukum pemerintahan, dikatakan hukum pemerintahan ada sistem suatu negara namanya republik misalnya, jumhuriyah republik ya. Yang mana kalau republik ini rakyat yang punya suara dan ya berhak menentukan ya. Ada kerajaan misalnya bentuknya, masih ada sekarang kerajaan. Ada yang digabungkan kerajaan, ada pemilihan juga ada, seperti Jepang misalnya, United Kingdom ya, Britania ya, Inggris ya. Ada yang dia bentuknya ya presidensial, maksudnya seperti presiden yang menjalankan ini. Ada parlementer ya, parlemen perdana menteri ya, seperti Malaysia ada raja, ada juga parlemen yang bentuk. Nah, ini maksudnya bentuknya. Kalau dulu sampai akhir ya dinasti Utsmaniyah ya, khilafah Utsmaniyah itu yang dominan memang kerajaan ya. Yang bukan kerajaan itu 40 tahun pertama, dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu bukan karena diwariskan oleh Nabi, melalui syura pemilihan. Nah, jadi kalau dibilang Indonesia ada yang mirip dengan sistem Islam, ada itu Pak. Dari awal pemerintahan, dari awal negara Indonesia berdiri ini sistemnya syura, perwakilan Pak. Benar ya? Perwakilan. Jadi rakyat memilih anggota DPR, MPR, mereka yang kemudian memilih presiden. Abu Bakar itu dipilih dengan musyawarah. Orang Ansar ada perwakilannya, orang Muhajirin ada perwakilan. Dipilihlah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab. Walaupun sebagian ahli sirah menyebutkan bahwa Abu Bakar sempat nanya-nanya, gimana menurut kalian Umar bin Khattab? Tanya pada masyarakat, pada rakyat. Tapi beliau tunjuk. Umar bin Khattab tidak menunjuk Utsman bin Affan, tapi beliau pilih 6 orang. 6 orang ini yang mereka, kalau sekarang misalnya istilahnya, kalau di ormas-ormas itu ada tim formatur Pak ya, tim formatur. Misalnya salah satu ormas yang baru muktamar kemarin, mereka pilih 13 orang. 13 orang mereka pilih. 13 orang ini bermusyawarah siapa di antara mereka yang jadi ketua umum. Itu ya. Ini pernah dilakukan oleh Umar ketika membentuk tim formatur 6 orang. Ya, 6 orang. Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya. Ada 3 lagi. Ini mereka yang musyawarah. Tapi mereka nggak pilih keluar. Pilihnya di antara 6 yang di dalam itu. Bukan pilih misalnya 6 ini pilih orang keluar, enggak. Mereka yang pilih orang di dalam. Ini misalnya ya, tadi salah satu ormas baru muktamar ya di Solo kemarin. Mereka 13 pilih ya, 13 orang. 13 orang pilih salah satu dari 13. Bukan lagi pilih keluar, cari orang keluar, enggak. Yang 13 itu. Nah, itu bentuknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya. Kalau Ali bin Abi Thalib juga seperti Abu Bakar, penduduk Madinah yang mewakili kaum muslim yang memilih Ali bin Abi Thalib secara aklamasi, pilih Ali bin Abi Thalib. Jadi sampai di situ nggak ada format nggak ada yang baku. Tapi dasar negaranya, hukumnya syariat Islam. Cara pilihnya nggak ada yang baku, Pak. Nah, nggak ada yang baku. Setelah Ali bin Abi Thalib pindah ke Muawiyah. Nah, setelah Muawiyah ini baru beliau balik lagi jadi kerajaan. Makanya istilahnya Ibnu Katsir, awwalu al-muluk fil Islam. Muawiyah ini raja pertama dalam Islam. Karena setelah itu dia nggak pilih yang metode yang lain itu, yang musyawarah,
tim formatur, nggak model begitu. Beliau langsung tunjuk anaknya ya Yazid. Yazid juga tunjuk sampai begitu. Sampai Turki Utsmani juga begitu, tunjuk anaknya. Ada Raja Muhammad 1, 2, 3 begitu kan? Nah, jadi kalau formatnya itu nggak ada yang baku pemilihannya. Bisa menunjuk, bisa juga membuat tim formatur, musyawarah semua ya. Jadi sebagaimana kita katakan tadi ya, bisa sebenarnya yang diwariskan oleh pendiri negeri ini ya itu juga sangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gak jauh dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, terutama yang khalifah yang 4. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini maksudnya ya. Jadi sedangkan khilafah itu istilahnya, kalau kita misalnya tadi republik, kerajaan, kalau dalam Islam istilahnya khilafah. Nah, hari ini karena udah jadi semacam momok yang menakutkan kalimat ini pun tapi alhamdulillah ada para ulama kita, ada salah seorang misalnya ketua MUI mengatakan kalau nggak suka kata-kata khilafah karena ada satu ormas, ya urusan dengan ormas itu. Sedangkan kata khilafah itu ada di dalam teks syariat. Ya, itu istilah untuk tadi itu. Kalau kita namanya republik, kerajaan, apalagi Pak? Ya. Nah, ini kita namanya kepemimpinan itu disebutkan dengan khilafah. Nah, itu nama istilah untuk menyebut tadi al-hukum ya, pemerintahan yang sedang berlangsung, atau ada negara federal lagi misalnya. Indonesia kan pernah ya, Republik Indonesia Serikat, Safruddin Prawira Negara, itu presiden RIS. Makanya salah seorang presiden Indonesia itu, beliau presiden ditulis nomor 6, tapi beliau maunya sebenarnya nomor 7. Karena antara Bung Karno dengan Pak Harto itu ada Safruddin. Nah, berarti beliau bukan nomor 6 saya, presiden ke-7, tapi ya terhapuslah dalam, jarang digunakan. Tapi seperti itu, beliau pernah minta dituliskan nomor 7. Jadi apa yang ada sistem pemerintahan di negeri Arab dan sekitarnya pada waktu itu? Kana hukamul jaziratil Arab inda dhuhuri da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Waktu itu penguasa jazirah Arab, ya, sistem pemerintahan dan lain sebagainya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah itu ada 2 model, ada 2 macam. Muluk yang pertama, mutawwajun ya, muluk mutawwajun ya. Kemudian para pemimpin kabilah dan ya klan-klan yang ada ya, kabilah namanya klan apa ya, kelompok-kelompok suku besar Pak, kelompok suku ya. Ini ada 2 model begini ya. Jadi mereka nggak bercerai-berai, tapi setiap itu ada pemimpinnya. Nah, di antaranya tadi raja-raja, illa annahum, yang kalau raja lah yang mutawwajun ini nanti kita sebutkan, mereka ini diangkat oleh raja-raja yang besar lagi ya, raja-raja yang besar angkat di setiap daerah, raja juga namanya ya. Itu mutawwajun tadi. Kalau yang pemimpin kabilah itu ya secara alami di kabilah mereka angkat pemimpin ya, angkat pemimpin. Sedangkan mutawwajun tadi diantaranya raja-raja ada yang di Yaman ya, raja-raja di Syam, Yaman. Syam itu sekarang misalnya Urdun ya, Urdun ya, Yordania, Palestina, kemudian negara-negara yang sekitarnya itu semuanya Syam namanya Pak, negeri Syam waktu itu. Ini orang-orang Arab juga mereka. Jadi 2 model seperti ini. Tapi berarti intinya kalau kita lihat berarti raja tadi, kabilah itu, kalau raja tadi ditunjuk, pasti dia ditunjuk kan? Ditunjuk atau keturunan. Kalau pemimpin kabilah, biasanya ada kabilah tertentu yang jadi pemimpin, dan walaupun tidak 100% ditunjuk, tapi biasanya kekuasaan berputar pada kabilah tertentu ya. Kalau di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah, Taif itu
atau di Hijaz itu berarti orang Quraisy, ya, kepemimpinan di Quraisy. Makanya Abu Jahal itu pemimpin kabilah kan. Misalnya setelah Abu Jahal meninggal, Abu Sufyan itu beda, klan yang di bawahnya beda, kan, tetapi dia masih Quraisy yang besar. Intinya berarti bukan ditunjuk dengan anak keturunan, pindah, ya, ke sepupunya, berarti dari Abu Jahal ke Abu Sufyan. Ya. Mungkin mereka musyawarah, ya, atau jadi intinya dari pembahasan kita ini bahwa cara pemilihan itu yang kita sebutkan tadi tidak ada yang baku, namun yang paling dominan adalah musyawarah, ya, musyawarah. Makanya sebagian ulama melihat, ya, kan sering kita dengar misalnya ini sistem demokrasi ini dari negeri kafir, ya. Maka yang harus kita pahami bahwa tidak semua yang datang dari orang kafir itu haram. Kita lihat dulu apa dia, apa itu yang dia bawa itu apa. Kalau ternyata dia baik, karena yang ditolak misalnya dari sistem demokrasi bahwa hukum itu kita olah sendiri. Nah, itu yang ditolak. Padahal misalnya tadi musyawarah kan? Atau kita ya dengan sistem tadi kita sebutkan ada perwakilannya, parlemen, macam-macam, ya nggak bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya terkait dengan kondisi, ya, kondisi yang terjadi, yang ada, ya, politik dan kekuasaan yang ada di kaum Arab. Makanya kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa beliau dari anak Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini salah satu kabilah suku yang paling mulia di Quraisy. Secara umum kekuasaan ada di orang Quraisy. Quraisy itu ada beberapa suku lagi, maka Nabi kita ini dari suku Bani Hashim. Ini yang paling mulia lagi dari, makanya sempat Bani Hashim juga memimpin atau mengurus kota Mekah, ya, diantaranya Abu Talib kan. Abu Talib pernah menjadi ngurus suqiyah atau memberi minum air Zam-Zam, nggak diserahkan yang lain. Abu Talib yang mengurus. Dan terkait dengan ini jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak bisa memilih sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita nggak bisa pilih lahir dari orang Arab, dari keluarga pemimpin, ya, macam-macam, nggak bisa memilih, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kemudian ada orang yang lahir dari rahim kekuasaan atau keluarganya pemimpin semua, anak raja, tapi dia nggak bisa jadi raja. Apakah dia tidak cakap? Ya nggak bisa, karena dari kecil hidupnya penuh fasilitas, akhirnya ya cuman bisa makan tidur aja, ngatur orang, memimpin, nggak bisa, akhirnya tersingkirkan sendiri. Makanya saya ingat ada salah seorang, ya, karena pernah jadi anak presiden juga, bahkan cucu presiden, tokoh ini mengatakan saya bersyukur dilahirkan di keluarga pemimpin, katanya. Walaupun dari keluarga itu dia punya saudara yang lain nggak ada juga yang seperti dia, cuma satu juga dia yang terjun ke politik misalnya. Ini kita nggak bisa milih, tapi kemudian ketika sudah jadi anak raja, atau belum tentu juga bisa jadi raja kalau dia tidak cakap, ya, tidak cakap, ya. Misalnya dia dilihat tidak begitu berwibawa, para tentaranya juga tidak tunduk pada dia, itu biasanya disingkirkan oleh saudaranya, sepupunya, saudaranya, singkirkan dia. Nah, itu jadi nggak murni juga, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man bati'a lahu amaluhu lam yusri' lahu nasabuhu. Barang siapa yang amalnya tidak ada, nasabnya tidak bisa mengangkat dia sama sekali, ya. Nasabnya belum tentu bisa mengangkat dia jadi orang hebat, ya. Namun sekali lagi, karena kondisi
pemerintahan seperti itu, dekat dengan kekuasaan, maka Nabi kita Muhammad SAW juga bukan hal yang asing bagi beliau tentang kekuasaan, karena tadi dari kecil beliau sudah didudukkan di Ka'bah ya. Itu tempat mulia. Kakeknya Nabi kita Muhammad SAW dudukkan beliau di situ, tempat itu ya, di situ padahal para pembesar. Jadi akhirnya beliau SAW itu terbangun jiwa kepemimpinannya, karena dari kecil sudah didudukkan di Hijr. Hijr itu ini Ka'bah segi 4 ya, kan ada yang setengah lingkaran Pak, yang saya pernah sampaikan di sini. Sebenarnya itu Ka'bah juga, cuman waktu itu orang Arab Quraisy nggak punya bahan baku, nggak punya bahan untuk bangun sedikit lagi, akhirnya kosong. Yang nggak punya maksudnya nggak punya yang halal, karena mereka tahu muamalah mereka ada yang ribanya ya, macam-macam. Akhirnya yang halal kayu-kayu dan bahan bangunan waktu itu cuman yang segi 4 aja yang seperti kubus, yang sisanya nggak ada. Di Hijr itu dulu para pemimpin duduk, Nabi kita dari kecil didudukkan di situ. Makanya jiwa kepemimpinan beliau tumbuh ya, tumbuh jiwa kepemimpinan. Makanya kemudian juga para ulama kita menyebutkan apa hikmah Nabi Musa alaihissalam dipungut dan tinggal di keluarga Fir'aun. Sekali lagi, Nabi Musa keturunan Bani Israel. Bani Israel ini pada masa itu di Mesir adalah kaum budak dan diperbudak oleh Fir'aun, atau kaum yang disebut di sirah itu Qibti ya. Kaum Qibti itu mereka lah yang pemimpin, diantaranya Fir'aun ya. Kaum Bani Israel budak, tugas-tugas berat semua dikerjakan. Nabi Musa alaihissalam lahir sebagai anak dari Bani Israel, kaum yang rendahan, kasta rendah. Dan Allahu a'lam, biasanya kalau orang yang sudah biasa kastanya rendah, kalaupun dia naik nanti itu agak-agak berat naiknya, karena sudah biasa di bawah. Makanya kita butuh waktu yang lama untuk sembuh ya, karena Indonesia ini katanya panjang, bukan Indonesia ya, sebelum Indonesia itu dijajah, negeri-negeri di Indonesia ini dijajah katanya 350. Kalau orang sakit Pak 350 tahun, apa bisa sembuh dalam 70 tahun Pak? 350 tahun sakit, tiba-tiba 77 tahun sembuh Pak? Susah juga, lama Pak. Kecuali ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa beratus tahun ini kaum Bani Israel jadi kaum budak. Dengan hikmah Allah, dari bayi ya, dari masih menyusui, beliau Allah pindahkan ke rumah Fir'aun. Jadi beliau nggak pernah rasain mental diperbudak dan dimarah-marah, enggak. Bahkan mentalnya mental pemimpin, karena tinggalnya di rumah Fir'aun. Makanya di antara hikmahnya kata ulama kita itu, jadi ketika beliau ingin membebaskan kaum Bani Israel, beliau merasa itu memang selain tentu pertama-tama wahyu dari Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara mental juga beliau nggak kalah. Makanya ketika berdebat dengan Firaun, beliau nggak merasa nggak merasa gentar. Beliau hanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun menghina Nabi Musa ya, dengan mengatakan wala yakadu yubin. Ini orang muhin, orang hina, kata kamu ini hina. Wala yakadu yubin, ngomong aja nggak jelas. Tapi Nabi Musa nggak patah semangat jika dikatakan seperti itu, karena mentalnya memang bukan yang sangat kuat ya. Itu jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi lingkungan ya, dan yang semisalnya ya, yang semisalnya itu membentuk karakter seseorang, yang membentuk karakter seseorang. Kemudian kalau di Hijaz ya, Hijaz ini Mekah, Madinah, Taif itu, di sini penulis mengatakan waliya Ismail za'amata Makkah wa wilayatu al-bait tula hayatihi.
Kita sudah sebutkan Nabi Ismail dari Palestina dipindahkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim ke Mekah. Ya, waktu itu belum ramai di kota Mekah, itu masih lembah saja. Nah, di situ ketika beliau kemudian berinteraksi, ya, menikah dengan wanita Arab, beliau dilihat punya kapabilitas, ya. Akhirnya beliau di sini sebutkan penulis, beliaulah jadi pemimpin di Mekah waktu itu. Karena awalnya kita tahu ada kisah air sumur Zam-Zam. Waktu itu orang-orang Arab lihat, wah, nggak ada air, tiba-tiba ada air di sini. Mereka minta izin kepada ibunya Nabi Ismail. Nah, di situ Nabi Ismail dan ibunya mendapat posisi dan kehormatan dari orang-orang Arab yang ada di sekitar situ. Mereka ada air, akhirnya mereka menetap di situ. Disitulah mulai Nabi Ismail di sini disebutkan menjadi zu'ama, ya, pemimpin kaum Arab yang di kota Mekah, ya. Tula hayatihi, sepanjang hidup beliau. Jadi beliau memimpin dan mengatur, ya, orang-orang yang tinggal di Mekah, dan mereka sangat tergantung dengan air. Di mana ada air, di situ mereka berkumpul. Itu awal mereka di Mekah, ya, berkumpul di Mekah, ya, sekitar 137 tahun, ya, kata penulis di sini. Dalam riwayat Sifru Takwin, ya, ini atau Tarikh Imam Tabari menyebutkan Nabi Ismail itu usianya waktu meninggal 1137 tahun. Nah, 137 tahun untuk waktu itu normal, ya. Kalau Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Apakah usianya segitu atau lebih, ya? Itu makin ini memang, tapi Nabi Ismail di sini sebutkan 137 meninggal. Kalau sekarang kok ada 137, wah, ini masuk berita, ya. Nah, masuk berita. 100 saja udah jarang, ya, 99 mungkin masih ada, ya, tapi udah kewalahan, ya. Kemudian disebutkan juga anaknya Nabi Ismail ada yang meneruskan beliau, ya, 1 dan 2, ya. Di antara namanya disebutkan Thabit, ya, atau Nabitun, ya. Kemudian ini mulai Nabi Ismail dan anak keturunannya tinggal di kota Mekah, yang menjadi pemimpin yang tidak terpisahkan dengan perkembangan kota Mekah, ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan terkait dengan wakana, ya, li Qusay, ya, ini kakek, ya, dari Nabi SAW. Beberapa kekuasaan dan kemuliaan di antara orang-orang Arab. Misalnya riyasatun dari Nadwah. Jadi di Mekah, di Ka'bah itu ada tempat, ya, di mana para pembesar berkumpul, maka pemimpinnya dari Qusay, ya. Nah, ini kakek, ya, kakek buyut Nabi kita Muhammad SAW. Di situ mereka berkumpul, ya. Kalau hari ini misalnya, ya, kalau kita seperti gedung DPR MPR gitu, ya. Kalau di negeri yang lain misalnya mereka ada gedung senatnya mereka, itu mereka berkumpul menyelesaikan atau memutuskan perkara, ya, memutuskan kelangsungan negerinya. Ini juga kalau di Mekah Darun Nadwah namanya, ya. Kemudian yang di kakek buyut Nabi kita Muhammad SAW juga mengurus liwa, ya. Liwa ini panji, ya, panji. Jadi kalau semua orang-orang Arab berperang di belakangnya ini, ya, panji ini, ya. Misalnya yang pegang adalah kakek, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian al-qiyadah, ya. Jadi tidak ada yang keluar, ya, untuk berdagang, karena ini mereka kan
punya kerajinan kulit misalnya ya, dari kambing ya, macam-macam itu, dagang ke Yaman dan ke Syam itu perginya rombongan Pak. Karena kalau nggak pergi rombongan nanti ada namanya kutta turuk, perompak ya, perompak di jalan karena di padang pasir. Kalau hari ini kita misalnya yang silakan kalau di ke arah Sumatera itu bajing loncat misalnya. Saya nggak tahu apa masih ada, tapi ya seperti itu ya, merampok jalan. Karena jangan bayangkan jalan di sana sampai hari ini seperti tempat kita. Kalau udah hari ini Pak kan kanan kiri itu, misalnya jalan Pantura Pak, kanan kiri kan ramai orang ya. Di Arab itu sampai hari ini jalan keluar kota itu nggak ada rumah kanan kiri Pak. Apa Bapak ada yang udah pernah umroh ya, haji ya? Dari Mekah ke Madinah itu kan kanan kirinya cuma padang pasir Pak. Kalau kita kan kanan kirinya rumah, ruko ya. Di sana enggak. Bahkan mereka menghindar jauh dari jalan itu. Itu paling dekat 3 km. Kayak kalau dulu ya, tapi sekarang setiap 150 km itu Mekah Madinah 150 km, tiap 150 itu ada rest area. Kalau bocor ban atau apa bisa apa. Kalau dulu nggak ada, harus masuk dari jalan itu 3 sampai 3 km ke dalam, baru ada perkampungan. Nggak ada yang tinggal di pinggir jalan. Kita aja hobi ini tinggal di pinggir jalan Pak. Ya. Kita ke Bogor Pak ya. Pokoknya kemana aja, ke Jawa aja, semuanya pinggir jalan kanan kiri itu penduduk ya tinggal. Tapi kalau di tol Ustaz nggak ada kanan kiri. Di tol itu kelihatannya aja itu hijau Pak. Di balik rimbunan hijau itu rumah orang berimpit-impit Pak. Kan kalau kita ke Bogor gitu ya, kelihatannya kanan kiri ini hijau gitu. Itu kalau ngintip aja sedikit Pak ke sana, itu rumah orang berimpit. Tol yang Cikampek begitu juga Pak. Itu kan rumah sana kanan kiri. Cuman udah dibebaskan oleh pengelola tol ini, jadi kelihatan ada hijau padahal rumah. Jadi mereka tidak akan melakukan perjalanan dagang itu keluar li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi rihlah ada perjalanan syita dan saif ya, dua-dua waktu musim panas, musim dingin mereka melakukan perjalanan. Jadi orang Qusay ini ya yang kemudian hijabah ini kiswah ya, Ka'bah ya. Dari dulu memang dipakaikan ya itu, mereka yang ngurus juga. Kemudian siqayatul hajj atau hijabah ini sekalian dengan kuncinya ya, jadi kunci Ka'bah itu ada yang pegang, jadi nggak semua pegang. Ini orang kabilah dari Bani Hashim juga sampai masa Nabi SAW. Dulu pintu Ka'bah itu Pak, sekarang kan pintunya tinggi ya. Kalau kita lihat videonya itu atau gambarnya, kalau orang berdiri yang agak tinggi itu, kepalanya itu baru di pintu ya. Nanti lihat lagi gambarnya. Kalau dulu sebenarnya waktu Nabi Ibrahim bangun bersama Nabi Ismail, pintunya di bawah seperti pintu biasa ini. Karena kalau di atas begitu bagaimana cara masuknya Pak? Harus ada itu bukan seperti itu dibangun Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kenapa bisa pintunya naik 2 meter ke atas Pak? Ini juga strategi orang Quraisy supaya tidak semua orang mudah keluar masuk. Jadi kalau mau keluar masuk harus izin sama mereka dulu. Karena kalau mau keluar masuk harus sediakan tangga dulu kan, baru bisa 2 meter Pak tinggi. Kan kalau orang berdiri begini tangannya baru bisa sampai ke pondasi bawah pintu itu Pak. Jadi nggak bisa orang itu ya. Makanya nanti kok ini Ka'bah ini pintunya di atas. Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah sempat berniat bikin pintu itu ke bawah. Karena kalau pintunya ke bawah orang bisa keluar masuk. Kemudian pintunya 2 sebenarnya. Yang dibuat oleh Nabi Ibrahim pintunya 2, pintu masuk dan pintu keluar. Ini juga orang Quraisy ini. Luar biasa dia menjaga kekuasaannya. Jadi pintunya 1 sekarang, udah tinggi nggak bisa naik, nggak bisa masuk.
pintunya tinggi lagi, satu lagi dia buat. Pintu itu masuk, pintu itu keluar. Harusnya tadi dirata dengan tanah, pintunya masuk, kemudian satu lagi pintu keluar. Jadi orang kan bisa keluar masuk. Tapi kemudian Nabi tidak ubah karena khawatir nanti menimbulkan kegoncangan ya di masyarakat. Ya, jadi ini juga kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, kemudian kita merubahnya bisa atau mengubahnya bisa menyebabkan kekacauan di masyarakat, sebaiknya tidak diubah. Karena masalahnya masalah teknis, Pak. Cuman masalah orang nggak bisa masuk, ya udahlah, apa boleh buat. Karena kita yang diperintahkan Allah, salat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diperintahkan salat menghadap tidak salat di dalam Ka'bah. Makanya kata Imam Nawawi dan Imam Syafi'i juga, siapa salat 5 waktu di dalam Ka'bah salatnya nggak sah, karena dia diperintahkan menghadap. Kalau dia di dalam berarti dia nggak menghadap. Kalau salat sunat boleh, karena Nabi pernah salat sunat di dalam Ka'bah. Jadi kalau salat sunat, kalau salat wajib harus keluar dari Ka'bah, menghadap Ka'bah dari arah manapun tapi menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau makanya sampai hari ini kalau ada orang masuk Ka'bah itu, kalau datang presiden, pemimpin kan, itu cuma salat sunat di dalam. Begitu salat wajib dia harus keluar karena dia harus menghadap ke arah. Itu ya al-hijabah ya. Kemudian miftahul siqayatul hajj ya, memberikan minum orang haji ya. Karena waktu itu sumber air cuman yang paling cukup memberi minum ya masyarakat, orang haji datang cuman air Zam-Zam. Akhirnya yang pegang itu orang Bani Hashim juga. Mereka yang ngurus semuanya itu ya. Abi Thalib ya, yang ngurus. Kalau sekarang banyak air ya, di mana-mana ada. Walaupun orang sana tetap cari air Zam-Zam kan. Karena yang lain ada sumurnya nanti kering, cepat kering ya. Kalau Zam-Zam itu udah disedot-sedot, Pak. Sedot. Sumurnya kecil. Mungkin cuma 6 meter. 2 meter ya, sepinggang. Tapi kalau disedot keluar lagi dia, keluar. Kan kalau kita sekarang jarang lihat sumur, Pak. Sumur bor semua ya. Kalau rumah saya di kampung masih ada sumur. Kalau kita masuk ke dalam sumur itu cuma ya kita tangan begini mesti keluar tangan. Jadi nggak sampai 2 meter. Itu kalau disedot 1 jam kering ya. Nanti sore baru, kalau sedot pagi nanti sore baru ada lagi airnya. Mungkin adik-adik ini nggak paham mana sumur. Pernah lihat sumur ya? Alhamdulillah. Kebanyakan kalau yang tinggal di Jakarta nggak pernah lagi lihat sumur. Nggak ada yang gali sumur. Karena kalau gali sumur itu, kalau cuma 10 meter airnya masih kotor. 32 kalau berapa di Pondok Bambu di kawasan 20 tahun yang lalu di daerah Hutan Kayu yang Hutan Kayu Jakarta Timur itu 16 meter Pak. Tahun lalu kita gali lagi 32 baru ada Pak. Ini nggak tahu di Pondok Bambu udah berapa meter nih. Makin lama makin wah. Baik. Kemudian ya waktunya udah sejam ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan kita bahas. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita lanjutkan lagi terkait dengan Dianatul Arab, agama orang Arab waktu itu apa? Ya, apa yang banyak berkembang di tengah-tengah mereka, ya. Dan ini semua sekali lagi karena kita tadi belajar sirah dari lahirnya Nabi, bahkan ini dari sebelum Nabi lahir kita coba membahasnya. Kesimpulannya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa ulama membahas tentang kondisi politik ya, pemerintahan dan sebagainya. Tentu tidak semua misalnya ustadz-ustadz, dai-dai harus terjun ke politik, tapi kalau ada yang potensinya di situ ya nggak apa-apa, biar aja. Karena apa? Ya nggak bisa juga diserahkan ke orang lain. Negara ini awalnya berdiri yang merumuskan Pancasila, yang
bermusyawarah, ya, pembentukan negara ini semuanya ulama. Di antaranya pendiri ormas besar seperti Nahdlatul Ulama kan, beliau di dalam bagian dari tim 9 itu BPU PKI kan, tokoh-tokoh Muhammadiyah, ya, Ki Bagus, ya. Kemudian ada Kiai Agus Salim, ya, Muhammad Nathir, ya, Buya Hamka, ini kan ulama semua kan, ulama. Ya. Cuma memang mentalnya harus seperti mental mereka. Di antara mental para ulama kita dulu ketika terjun di politik adalah mental qanaah, ya. Mental qanaah, mereka siap miskin, bukan politik cari kaya. Kalau udah cari kaya susah, ya, susah. Ya. Demikian jemaah yang Allah SWT, mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan 1 jam. Kita sebelum tutup silakan kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu dan ya silakan Pak. Assalamualaikum. Mulanya kan pemerintah itu khalifah, ya. Dari katanya setelah Muawiyah jadi kerajaan, itu sampai kapan apa kerajaan Arab Saudi sekarang kelanjutan dari sana dulu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Ya, sekalian. Ya. Sekali lagi tadi kata khalifah dan khilafah itu sampai Muawiyah itu masih disebut khilafah. Cuman khilafahnya bentuknya kerajaan. Maksudnya kerajaan, Muawiyah tunjuk anaknya. Anaknya Muawiyah tunjuk anaknya lagi. Enggak ada lagi musyawarah seperti masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, Umar, Utsman kan musyawarah. Masa Muawiyah mereka sebutkan khilafah sampai istilahnya masih khilafah sampai Turki Utsmani, Pak. Turki Utsmani disebutkan bahwa dianggap runtuh habis, itu selesai, dibubarkan karena berubah kemudian Turki jadi republik kan, bukan lagi dia tidak lagi menaungi semua kaum muslimin kan, tahun 1932 katanya. 32 ya, 32 berarti ya kira-kira 90 ya, 80 tahun 90 tahun yang lalu itu masih semua ulama yang mempelajari sirah mengatakan itu khilafah masih, karena mereka secara tegas mengatakan ini khilafah dengan istilah khilafah. Kemudian hukum yang berlaku adalah hukum syariat Islam. Itu yang, nah kemudian itu bubar. Apakah sekarang misalnya kerajaan Arab Saudi misalnya dikatakan khilafah? Pertama, mereka sendiri tidak mengatakan mereka khilafah. Mereka mengatakan mereka kerajaan karena udah terpecah-pecah, kecil-kecil kan. Mereka sendiri tidak tidak mengikrarkan, tidak memproklamirkan bahwa itu khilafah. Jadi mereka mengatakan negeri kami kerajaan, kami menerapkan syariat, dan mereka nggak pernah mengatakan bahwa mereka namanya khilafah. Jadi tidak, mereka tidak. Karena tadi sekali lagi butuh kajian yang mendalam istilah khilafah itu, tapi di antara poin-poin yang diingatkan ulama, khilafah itu yang paling penting terkait dengan penegakan syariat. Karena pilihnya tadi kan caranya beda-beda Pak ya. Ada yang tunjuk, ada yang musyawarah, tim formatur seperti Umar ya. Kalau prosesnya, jadi bukan yang disebut khilafah itu bukan kalau misalnya sudah ditunjuk orangnya, nggak mesti juga. Nah, tapi yang paling dominan maka diantaranya itu adalah bentuknya tadi berlandaskan syariat. Maka sebenarnya dengan kondisi selemah apapun kaum muslimin yang udah pecah-pecah, ketika mereka berusaha menerapkan syariat, maka itu sebenarnya tidak jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mau dipersatukan itu kan sulit. Di antara kenapa disebut tadi Turki Utsmani itu bubar, karena negara-negara Eropa itulah lihat benteng kaum muslimin itu Turki Utsmani. Kalau dia sudah bubar, nggak ada lagi kekuatan kaum muslimin. Kan kita tahu ketika perang Aceh misalnya Pak, ketika mereka kerajaan Aceh kesulitan menghadapi Belanda ya, Portugis di Selat Malaka, mereka minta bantuan kemana? Turki Utsmani. Karena mereka anggap di sana kakak tua
kakak yang tua atau orang tua yang sama di sini kerajaan Aceh juga Islam, di sana Islam, mereka minta tolong ke sana, begitu itu nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Ibaratnya hari ini negara besar seperti Amerika misalnya, itu semua negara yang menyatakan dirinya demokrasi, kalau diganggu maka mereka minta tolong ke Amerika, begitu. Nah, di antara fungsi khilafah itu seperti itu ya. Dia harus menaungi kaum muslimin walaupun bukan merupakan bagian dari dia. Ya. Maka seandainya prinsip-prinsip ini sudah bisa terjadi terwujud, seandainya kata-kata khilafah tidak diproklamirkan, maka sebenarnya ada poin-poin ya, yang berhasil diwujudkan. Karena hari ini kan kalau kita bicara khilafah ini, terutama di Indonesia kan, ini bahaya. Dia kata-kata, maka kalau istilah pepatah kita, nggak ada rotan akar pun jadi kita terapkan apa yang bisa kita terapkan. Ya, kita minta bantuan para wakil-wakil rakyat ya, untuk masukkan perda-perda yang sifatnya syariat, ya, hukum-hukum yang sesuai syariat. Karena mau nggak mau juga pasti digunakan hukum Islam, karena di situ lengkap kan, hukum Islam lengkap. Saya beri contoh begini Pak, misalnya dalam hukum Islam itu tidak boleh riswah, tidak boleh, bahasa kita rasuah, sogok Pak, ya, tidak boleh. Terutama pejabat negara atau orang yang bekerja untuk negara, ya misalnya kita PNS ya, atau istilah kita sekarang gratifikasi. Nah, itu dalam fikih-fikih Islam solusinya bagaimana? Kadang dia nggak minta kan, dikasih hadiah, nggak minta dikasih hadiah. Dia pejabat negara nggak minta dikasih hadiah, kasih mobil. Kalau dalam fikih Islam itu solusinya dia ambil mobil yang dikasih hadiah, kembalikan ke negara karena dia kerja untuk negara. Kalau dia pribadi nggak apa-apa. Saya bapak pedagang misalnya, ya, pedagang jual sabun misalnya, sabun colek, berhasil jual 1 ton sabun colek, dapat hadiah dari pabrik sabun colek mobil misalnya. Nah, itu nggak ada urusan karena itu hak bapak, karena bapak kerja. Ini untuk orang yang bekerja atau orang yang bekerja untuk pemerintah atau dia kemudian bagian dari pemimpin. Kalau dapat gratifikasi itu hadiah misalnya, dia serahkan ke kalau di sekarang itu KPK, diserahkan ke KPK. Nanti KPK yang ninjau apakah itu tetap disita oleh negara atau kemudian dikembalikan kepada orang tersebut. Biasanya kalau besar nilainya nggak dikembalikan. Dalam fikih Islam ternyata begitu juga Pak. Nah, dalam fikih Islam, misalnya saya beri contoh sekali lagi, Nabi pernah utus orang dipekerjakan, dapat gaji untuk pungut zakat. Orang yang punya zakat itu sudah dapat gaji, karena di dalam surat Taubah ayat 100 itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Zakat itu ketika dibagikan untuk fakir, miskin dan amil. Karena dia sudah dapat bagian dari zakat, dia tidak lagi boleh terima hadiah dari orang yang dia pungut zakatnya. Pada masa Nabi seperti itu, ada orang ditugaskan. Nah, suatu ketika orang ini dapat hadiah. Jadi misalnya dia pungut unta misalnya, dapat zakatnya unta. Tiba-tiba dikasih anak kambing atau kambing kecil ya, anak unta. Itu dia mengatakan ini untuk saya hadiah. Itu nggak boleh kata Nabi. Kamu kan udah ngambil, udah kita bayar bagian dari amil, dibayar. Nggak boleh ambil hadiah itu. Hari ini juga yang bekerja untuk pemerintah dibayar dengan pajak rakyat, dia nggak boleh ambil hadiah itu. Kalau dia dapat, dia kembalikan. Itu sudah sesuai memang prinsip dengan fikih Islam. Makanya misalnya dapat hadiah ya. Nah, saya beri contoh ya. Ada pemimpin pejabat dapat hadiah. Ya ini contohnya mungkin kurang ini. Jam tangan yang mahal ya, Rolex itu Pak. Ya, waktu Raja Arab datang kan, tahun berapa itu Pak ya, Raja Arab Saudi itu datang. Itu semua dapat, itu rata-rata dapat. Ada yang seperti jam dinding besar, yang itu kan harganya ratusan juta ya. Nah itu mereka yang dapat itu semua kembalikan ke
ada apakah di KPK saya lupa, nanti KPK yang tinjau ini dikembalikan. Rata-rata mungkin kalau yang harga ratusan biasanya nggak dikembalikan. Ada yang dikembalikan itu mantan gubernur Jakarta itu dapat hadiah dari salah seorang pemimpin atau raja presiden di negeri Afrika, dapat tongkat dari Afrika. Itu dia serahkan ke KPK, tapi KPK kembalikan, ambil aja tongkat kayu soalnya. Kalau tongkat emas saya yakin enggak. Kalau karena tongkat kayu suruh dikembalikan ya. Nanti lihat beritanya itu ada Pak. Dia mantan gubernur Jakarta itu serahkan, nih saya dapat hadiah ini, dibalikin tongkatnya Pak. Karena tongkat kayu. Kalau tongkat emas mungkin nggak balik itu Pak ya. Maksudnya ya ini nggak boleh diambil. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Pak. Sekali lagi, sampai Turki Utsmani itu mesti disebut khilafah, walaupun tadi sudah cara pindah kekuasaannya sistem kerajaan, tunjuk. Nah, itu mesti khilafah. Setelah itu nggak ada lagi. Selama peneliti sejarah itu katakan nggak ada. Kerajaan-kerajaan yang di sini mereka sebutkan kerajaan, bukan khilafah. Ya, bukan khilafah. Makanya mereka juga nggak mengurusi semua kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ya. Itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu dan wawasan tentang sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan tadi sudah kita sebutkan kesimpulan dari pertemuan ini bahwa sistem pemerintahan dan itu mempengaruhi kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Maka kekuasaan bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masyarakat dan membuat suatu lebih baik, namun meninggalkan politik dan apatis ya, tidak peduli sama sekali juga tindakan yang tidak tepat. Tindakan tidak tepat karena kita sudah beri contoh para pendiri negara ini adalah para ulama juga, mereka terjun peduli. Sekali lagi, tidak itu dipertuhankan ya, politik dan kekuasaan harus itu 100%, juga tidak ditinggalkan sama sekali. Inilah umat Islam, umat yang pertengahan. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان